Dengan bersepeda itu kayaknya cara kita melihat sekeliling kita tuh beda gitu. Lebih indah gitu. Long distance cycling, touring, bikepacking, atau bike traveling, istilah itu merupakan sebutan untuk nomor-nomor bersepeda jarak jauh atau touring sepeda. Umumnya dilakukan oleh para pegoes yang punya insting berpetualang dan berjiwa penjelajah sejati. Jarak jauh berarti tak hanya bisa memakan waktu berjam-jam, tetapi juga berhari-hari, bahkan lebih dari 1 bulan. Dan pastinya faktor persiapan akan benar-benar menentukan kelancaran aktivitas yang satu ini. Kondisi sepeda haruslah maksimal, begitu pula dengan perbekalan lengkap, baik keperluan pribadi maupun peralatan servis dan pendukung lainnya dalam menjalankan touring sepeda ini. Menggoes dalam durasi yang panjang membutuhkan fisik yang prima, juga kesiapan mental untuk menghadapi berbagai situasi tak terduga di tengah perjalanan. Purwokerto, tanjakannya parah. Ya bang, bang jangan langsung ke kiri dong, ya Allah bang. Sharing Session Federal Depok akan menghadirkan peturing keren dengan tema Mengayuh Jauh Bersama Pujaan Hati. Akan menjadi cerita menarik bagaimana persiapan dan cerita perjalanan dengan sepeda tandemnya. Goes enjoy, lihat ada yang menarik, berhenti dulu, ya. Dalam kayuhan ada persahabatan. Kali ini kita akan ada sharing session dari peturing tandem kita. Di VD baru satu ya, satu pasangan ya yang model tandem ya. Baru satu yang touring. Om Obit punya, tapi kayaknya belum pernah ini kelihatan. Ya, langsung aja deh kita sambut peturing kita, Om Lukman dan Tante Foila. Silakan Tante. Cia. Temanya kita di sharing session hari ini adalah mengayuh jauh bersama pujaan hati. Yeah. Tapi saya mau tanya dulu, ini bener pujaan hatinya Om Lukman? The one and only. The one and only. Ya sebaliknya juga, yang itu bener pujaan hatinya. Sah. Sebetulnya motivasinya apa sih bisa sampai kepikiran untuk melakukan touring tandem bersama pujaan hati sampai ke Jogja? Ini motivasinya apa? Siapa yang mau jawab nih? Kita kan hidup cuma sekali ya, Mabit ya. Ya. Hidup cuma sekali gitu kan. Jadi saya pengen tuh ngerasain. Dari dulu saya kepikiran pengen ngerasain naik gunung, pengen ngerasain nyelam, pengen ngerasain di darat. Itu udah kerasa semua. Nah, goes inilah yang saya pengen rasain. Dan karena hidup cuma satu kali dan pengen memperbanyak kenangan gitu, pengen memperbanyak kenangan sama Yayang. Kalau saya sih motivasinya ingin mengiringi suami ya kemanapun alamnya pergi. Jadi naik sepeda itu termasuk dalam agenda kita ya. Sebenarnya sebelum kita sampai ke Jogja, kita udah nyoba touringnya ke Jatiluhur ya. Gitu. Alhamdulillah seru juga itu. Cuma nginepnya cuma sehari ya. Waktu itu tandem juga nggak? Tandem. Oh tandem juga ya? Itu pertama kali itu. Itu lebih parah Om. Oh iya saya ingat. Nyari jalan kan shortcut. Kita ngelewatin sawah, naik di atas jalur pipa gas yang ada semacam jalan besi ya. Terus kita ngangkat sepeda tandem nyebrang sungai Om. Bukan jembatan ya. Jadi ada pipa gas yang gede itu. Kita ngangkat itu di sisi itu tuh. Pertama kalinya ngangkat sepeda tandem jauh ya. Dan itu berdua aja waktu itu kan nggak bareng rombongan kita ya. Berdua. Yang lain cepet-cepet kita kan lambat. Nggak berangkatnya duluan kalau nggak salah ya. Dulu ketika ke Jatiluhur, kan saya ngobrol sama Om Kasacima ya. Om Kasacima, saya nanya, kalau ke Jatiluhur itu kalau lewat Jonggol tuh jalur kayak gimana? Kata Om Kasacima itu parah Om katanya, janganlah katanya. Akhirnya saya milih lewat jalur biasa, lewat Cawang, Bekasi gitu. Persiapannya seperti apa nih kalau dengan tandem ini beda nggak dengan bersepeda yang per orang yang Sendiri single ya? Single. Oke, persiapan. Gimana persiapan sepeda tandem ya?
Ada persiapan yang sifatnya fisik sama psikis lah ya kalau saya bilangnya. Kalau persiapan fisik itu karena saya tahu saya akan meminta istri saya untuk sedikit aja goesnya sebisa mungkin gitu ya, banyak istirahat gitu ya, sehingga bebannya banyak di saya. Waktu itu saya kantor saya kan 23 lantai tuh. Selama 1 bulan sebelum pergi itu saya kalau mau sholat zuhur sama asar itu di lantai 19. Saya naik tangga jalan kaki. Jadi selama sebulan itu saya naik Johor dan asar saya naik tangga ke lantai 19 buat sholat. Itu persiapan fisik ya. Kalau persiapan lainnya adalah saya nyiapin itinerary sedemikian rupa. Jadi target saya 560 kilo itu saya bagi 6 hari. Jadi 1 hari itu sekitar 100 kilo. Nah itu saya bagi kira-kira nyampainya di mana gitu. Alhamdulillah dari jadwal yang saya buat itu 2 hari pertama itu sesuai gitu. Tapi yang belakangannya itu nggak sesuai lah. Jadi yang kedua adalah bikin jadwal sesiap mungkin ya. Sampai nginepnya hotelnya di mana, berapa kilometer, terus tanjakannya gimana. Dan saya banyak nanya sama teman-teman sih. Saya nanya sama Om Arum, suhunya touring kan, sama Om Abid juga, Om Dodo, Om Bambang itu, Bambang Mawar itu. Saya interview lah gimana gitu ya persiapannya. Kemudian yang juga penting adalah menyiapkan ini. Jadi dari awal saya bilang, sayang ini goesnya itu ada nanjaknya kayak gini, kurang lebih berapa kilometer. Ya saya kasih gambaran karena kalau dia sudah ada gambaran kan dia nggak takut gitu. Orang takut karena nggak tahu apa yang mau dihadapin kan. Tapi ketika dia udah tahu apa yang mau dihadapin, jadi berkurang takutnya gitu. Terus saya punya beberapa alat yang saya bawa ntar. Oh, ini yang ini hasil penemuan saya nih. Bisa dihak patenkan. Jadi saya itu kan nggak kuat panas Om Wid. Saya nggak kuat panas. Dan istri saya juga nggak kuat panas. Saya mikir gimana caranya supaya muka saya nggak kebakar. Dan saya dosen. Jadi saya nggak mau ketika saya ngajar muka saya hitam ya? Gitu, nggak glowing gitu. Ini saya beli helm apa nih? Injak, mereka Injak gitu ya. Kemudian saya pakaiin karet gini, terus kasih busa gini. Dan itu enak banget. Siang-siang jam 12, jam 1 goes, muka nggak kepanasan dan luar biasa lah. Terus juga kalau pas hujan itu ini muka kita nggak sakit. Kan kalau hujan kencang kan sakit tuh. Jadi kayak gini. Enak, adem Mama Bit. Jadi berat ya? Enggak, biasa aja. Bisa diangkat juga. Nih Mbak Ayu minta mau Om Abid bikinin. Terus saya itu sangat sadar kalau saya itu nggak terlalu kuat. Jadi kalau teman-teman goeser yang kenal saya gitu ya, kayak Om Arum saya pernah goes ke Curug apa gitu. Saya bukan yang tipe kuat. Makanya saya nyiapin ini. Untuk apa itu Om? Apa nih Pak? Tali webbing. Tali webbing panjang 5 meter. Jadi antisipasi. Karena saya lihat di peta itu jalur dari Ketanggungan, Pejagan ke atas ke Purwokerto, Banyumas itu tanjakannya parah kan. Ini saya siapin tali webbing. Jadi kalau saya bilang sama dia, kalau nanti saya nggak kuat pesen Gojek, tarik. Nggak dipakai akhirnya. Nggak dipakai. Terus ini juga penting nih. Ini pompa listrik. Jadi kita nggak capek mompa karena setiap hari itu kan turun ya sekitar 5 PSI itu. Ini saya pompa dan dia ada indikator berapa PSI-nya jadi enak gitu. Ini belinya pas lagi diskon Desember yang tahun baru gitu, jadi dari harga berapa jadi cuma 200 ribuan. Oh ya, ini juga penting nih. Karena kan saya bawa istri kan, saya nggak pernah tahu kapan ketemu orang jahat gitu kan. Sat! Wih. Saya nggak pernah tahu kan, ada orang jahat gitu. Hah? Ini ujungnya besi Om. Ujungnya besi nih. Iya. Dan saya taruhnya tuh di sini. Jadi kalau misalkan butuh itu, ya karena kita bawa cewek kan, ya. Kalau kita, kenapa? Itu listrik. Enggak listrik. Strum. Enggak. Bukan listrik. Ini cuma ini aja. Terus satu lagi nih Om Abid yang saya siapin supaya istri saya nggak stres. Oke. Ini teman-teman, ini saya mikirin supaya istri saya itu kalau kecapean bisa istirahat gitu. Ini saya bikinin footrest. Jadi saya cari stang yang paling panjang gitu. Jadi ini saya balik stangnya. Jadi istri saya itu kalau misalkan jalanannya datar gitu ya, yang nggak terlalu capek, saya bilang, kamu istirahat aja. Biar saya gue sendiri gitu. Dan ini berguna juga kalau lagi macet Om Abid.
Karena kalau macet itu kan stop and go-nya cepet tuh. Baru maju, berhenti. Dan itu saya bilang, kamu taruh kaki situ aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau pas datar, Tante Voila kakinya situ. Pas Iya. nanjak suruh goes ya? Iya dong. Iya. Curang. Terus yang penting lagi, jadi kalau goes tuh kalau udah jam abis asar, jam 3:30 gitu ya, saya bilang, sayang mulai cari hotel. Oh. Gitu. Jadi ke radius sekitar 15 kilo lagi nyampe jam 5 gitu ya. Dia nyari hotel di Tokopedia atau di Lazada gitu, apalah gitu, cari kamar hotel. Traveloka ya. Kenapa? Ada nggak sih? Oh, Traveloka. Nah, sekarang kita pengen denger nih cerita perjalanannya, mungkin dari berangkat sampai finish sana seperti apa nih kira-kira, ada suka dukanya, cerita menarik dan sebagainya. Silakan. Saya alhamdulillah bersyukur ya, istri saya itu selama perjalanan nggak pernah cemberut, nggak pernah ngambek. Alhamdulillah. Karena saya kebayang kalau dia cemberut atau ngambek itu pasti saya lemes langsung gitu ya. Ternyata memang saya itu juga berusaha untuk membuat dia nyaman dan dia berusaha membuat saya nyaman gitu ya. Kita saling mendukung lah. Kemudian kalau sukanya nih Om Abid, kita tuh gue santai ya. Kecepatan paling 15 km per jam. Itu kalau kita lagi jalan ada tukang duren, kita berhenti. Lagi jalan ada tukang es kelapa, kita berhenti. Ada air tebu, kita berhenti. Berhenti mulu Teng ya? Berhenti beli apa? Beli Pokoknya kita bawa santai Om Yogi, kita bawa santai, kita nggak ngoyo, jajan gitu. Terus kalau yang sebelnya pernah itu yang ada di videonya Om Muse itu. Saya lagi jalan, di sebelah sini ada truk gede, di sini ada angkot mepet set gitu kan. Kalau tandem itu kan ngeremnya beda Om Abid. Dia butuh space-nya agak jauh. Ketika ngerem tuh jauh gitu. Itu kalau nggak beruntung saya nabrak truk, itu yang itu aja sih. Mungkin juga ini pas tanjakan Purwokerto tuh. Itu tanjakannya kayak puncak gitu kan. Ya lumayan lah. Ada nuntunnya, ada numpang kolbaknya, ada semuanya. Sebenarnya nih ya, kalau boleh curhat ya, Boleh. itu pas baru jalan itu, baru sampai Bekasi itu sebenarnya udah nangis saya. Oh ya? Kamu nggak bilang? Cuma saya nggak bilang sama dia gitu. Takut down kan. Yang bener. Jadi alasannya kan lagi tuh gerimis terus. Udah berhenti dulu deh kita di Bekasi, ngelurusin kaki. Padahal itu benar-benar capek ya. Karena sejatinya saya ini kan ibu rumah tangga ya Om. Saya tuh bukan goeser, ibu rumah tangga. Terus sebelum kita pergi itu selama seminggu berturut-turut saya tuh lagi jagain ibu di rumah sakit. Ibu saya kan cuci darah, jadi harus operasi pasang CDL kan. Itu 2 minggu berturut-turut, bahkan saya tuh bolak-balik ke rumah sakit HGA, Hermina. 2 hari sebelum kita jalan itu saya masih nginep di Hermina gitu, karena nemenin operasi. Terus yang saya senang lagi, ini sebenarnya kan males difoto ya dia. Namanya laki-laki kan ya, males difoto. Tapi selama perjalanan itu kalau saya bilang berhenti, langsung berhenti dia ngerem ya. Langsung ambil foto. Saya suruh action kayak apa aja mau dia. Aduh. Makanya happy lah. Terus yang lucu lagi pas kita jalan di Karawang ya, itu kan banyak mobil odong-odong ya Om. Itu mobil odong-odong itu kalau ketemu kita, tadinya udah ngelewatin, terus dia melanin gitu loh. Nyetel musik kenceng, dia joget. Jadi satu mobil itu joget, dia joget, saya ikut seneng aja. Hiburan banget itu. Nih saya ajarin cara joget pesepeda ya. Jadi tangan gini kan gini, gini. Itu ngehibur dia aja biar dia bahagia lihat. Dan lucunya tuh sepanjang jalan itu kita berasa kayak artis Om, artis dadakan. Semua orang kayak kenal sama kita gitu loh. Pada diri, wah gitu loh. Semangat Om, oh, iya. Sampai truk itu ngerendengin. Cuma itu paling serem ya. Truk ngerendengin kita cuma mau bilang, Om tante hati-hati. Kita aja gemeteran. Ada nggak saat yang dimana entah Om Lukman atau Tante Viola itu tuh ngedrop banget gitu, terus karena belum sampai terus menyemangati atau tadi beli durian apa gimana tuh, ada nggak di saat perginya gitu Om? Pas dari Banyumas, Kalau nggak ada keren banget. Sokaraja,
Kalau buat saya itu ini, ketika saya nyampe ke Kebumen waktu itu. Jadi kan sejujurnya teman-teman, saya tuh nggak pernah bilang saya mau ke Jogja. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang saya mau ke arah Jogja. Karena saya sendiri saya nggak yakin, bukan nggak yakin ya, maksudnya nyampe apa enggak gitu kan. Kayaknya kalau saya bilang saya mau ke Jogja kayak sombong banget gitu. Saya bilang saya mau ke arah Jogja. Nah kemarin tuh pas nyampe ke Kebumen, kan ke rumahnya orang tua, terus saya tidur di situ nyaman. Saya udah lemes tuh, udah selesai lah nih gini. Dia pas malam-malam abis maghrib, sayang kita besok mau berangkat jam berapa katanya. Kita masih mau lanjut lagi. Saya pikir dia ngingetin. Saya pikir udah Kebumen udah cukup gitu kan. Akhirnya ya udah lemes ya, semangat lagi akhirnya. Kalau saya itu momen yang saya sempat lemes gitu. Tadinya kita udah mau sampai Kebumen aja ya. Pas hari kedua di Kebumen tuh Om Lukman udah jalan, udah nyari tiket gitu. Betul. Cuma ibu saya telepon, dia nanya, gimana kamu besok rencananya mau gimana? Kayaknya mau pesan tiket nih Bu. Lo udah sampai Kebumen tanggung loh katanya. Langsung aja ke Jogja gitu. Oh itu Ibu saya doanya kenceng ya. Jadi pas dikasih tahu, ayo jalan sampai Jogja. Wah langsung kayaknya semangat gitu. Akhirnya pas saya tanya ke Mas Lukman, mau dia. Oh gitu ceritanya. Kenapa itu? Saya nggak tahu tuh ada telepon dari ibu. Iya. Ternyata ada dukungan dari orang tua ya. Nah sekarang anak nih gimana nih? Anak ya mau ninggalin ini ya ayah ibunya jalan semua nih gimana nih? Boleh nggak sama anaknya? Jadi kalau di keluarga kami itu kan family support systemnya kan bagus ya. Jadi ketika kami mau ke Jogja, nggak bilang mau ke Jogja sih, bilangnya kita boleh nggak kita nih goes jauh sekalian ngambil jatah cuti kan. Terus adik saya nih, adik bontot bilang, ya udah Mbak, nggak apa-apa, titipin aja 3F ke aku katanya. Jadi kalau nitip itu kan sekalian ya, karena ibu kan harus cuci darah seminggu 2 kali, plus anak-anak kan masih belajar gitu. Akhirnya janjian lah sama adikku ya. Jadi anak-anak itu diinepin lah di rumah adik. 7 hari tambah 3 hari kita isoman dulu ya, baru pada pulang. Gitu. Tapi selama pada nginep itu, kita selalu teleponan, video call gitu. Jadi anak-anak rasanya deket gitu. Terus adikku juga setiap hari ngirimin foto kan. Wah hari ini jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini. Kayaknya malah anak-anak lebih seneng di sana sih Om sebenarnya. Setiap hari jalan-jalan soalnya gitu. Yang paling besar anak? Yang paling besar waktu itu SMA kelas 1 ya. Kelas 1. Dia udah bisa jagain adiknya. Kayak gitu yang paling besar. Ya alhamdulillah dukungan keluarga kuat ya waktu itu, jadi nggak beban buat kita. Terus saya juga kan waktu itu targetin tuh setiap hari itu saya bikin video gitu. Tujuan saya biar anak-anak saya ngelihat ternyata di rumah adik saya itu setiap kita ngirim video disetel nonton bareng. Jadi seru gitu. Itu sebuah momen menurut saya. Saya juga lagi belajar nih. Bagaimana bisa membuat manajemen di keluarga agar anak itu percaya gitu. Karena kan sulit nih kita meninggalkan keluarga, anak, sedangkan dalam pendidikan pun mereka pasti harus kita istilahnya tuh harus kita perhatikan, harus kita lihat dia belajar yang seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama, caranya seperti apa gitu kan. Alhamdulillah udah ada yang gede ya. Kalau misalnya yang masih kecil-kecil kan agak repot tuh. Betul. Terus yang kedua, bicara tentang biologis. Ini kan perjalanan jauh nih. Hasrat. Ini jujur nih. Betul dong, laki-laki. Bener gak Pak? Apa ya? Ini hasrat biologis. Perjalanan jauh. Apakah lebih hot atau malah tidak terpikirkan? Gitu. Pertanyaannya Jos ini sama Beb. Tapi emang ngomong sama kamu. Udah 2 apa masih ada lagi? Udah. Itu kita diskusi aja. Oke. Pendidikan. Waktu kita berangkat itu kan pas lagi liburan Om. Jadi nggak ada rutinitas ngantar sekolah. Jadi itu nggak jadi masalah. Justru itu saatnya liburan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah soal itu. Kalau soal kebutuhan biologis, ya kita sama-sama tahu lah. Kayaknya kalau habis goes kayaknya malah tambahan ya. Iya. Nanti Om lihat di YouTube saya tips and trick, ada videonya. Aduh.
Kayaknya topiknya terlalu hot buat Pak Joko. Gimana Pak De, aman? Salah satu item yang saya bawa di tas saya, tau nggak Pak? Hair dryer. Iya, soalnya kan supaya dia nggak masuk angin kan, kalau habis mandi kan hair dryeran biar kering gitu. Jadi ya jalan terus Om. Jadi obat kuatnya hair dryer ya? Salah ya? Ya, ada lagi yang mau tanya-tanya nih. Nah, Pak Joko. Ngomong nabahin aja ya. Ya. Itu masih apa namanya saya aja. Gue yang sini ada yang nanya gimana yang dia tanyain sama dia. Lah ini kan yang sakit kan kakinya. bukan kakinya. Itu baru pengakuan sepihak. Kita tanya Bu Nuke, bener nggak kayak gitu? Bu Nuke. Ya. Pak Joko sama Bu Nuke. Nah, ada lagi nggak Tante dan Om yang mau tanya-tanya nih, sharing dengan Om Lukman nih? Saya salut ya Om ya, artinya menyamakan persepsi itu ya antara suami istri kan apalagi saya lihat istri itu bukan sepeda gitu. Saya aja susah loh Om, nyamain persepsinya bahkan dengan almarhum saya ya, almarhum istri saya. Itu susah, jadi saya salut gitu. Itu apa sih yang biar bisa sampai bisa sama gitu ininya, pemikirannya. Pertama, walaupun dia bukan pesepeda, tapi dia suka olahraga. Jadi saya pun pertama ketemu dia tuh di lapangan taekwondo. Kita sama-sama taekwondo, jadi emang basicnya suka olahraga gitu. Cuman bukan sepeda dia. Jadi ketika saya mengarahkan ke sepeda, buat saya nggak terlalu berat gitu. Terus yang kedua, saya menjanjikan banyak hal ke dia. Misalkan gini, nanti kalau setiap 1 hari habis goes, malamnya saya pijitin. Itu benar. Saya pijitin. Jadi ya itu pengorbanan kita ya. Kan kita pengen dia happy, jadinya ya kalau malam saya pijitin biar dia happy. Terus saya kasih Neurobion yang pink itu. Jadi segar. Kemudian dari awal tuh saya udah ngasih gambaran Om. Nanti medannya seperti apa saya kasih gambaran. Dan kita udah latihan gitu kan, latihan goes ke Setu Babakan, kemana. Jadi ini buat teman-teman nih, buat Muti juga nih ya. Mut, penting Mut, punya sepeda tandem Mut. Jadi sepeda tandem itu kalau menurut saya tuh gambaran rumah tangga banget. Jadi kenapa saya bilang gitu? Kita butuh yang namanya komunikasi. Kita butuh yang namanya saling jaga perasaan gitu ya. Ada kalanya kita pengen kesel, ya kan? Kita mesti jaga supaya pasangan kita nggak marah. Ternyata dia juga begitu. Kemudian misalnya gini, kalau tandem itu kalau kita baru mulai start goes, kita mesti kompak Om Abid. Jadi 1, 2, 3 gitu. Karena kan rodanya kan putarnya bareng. Ya, jadi kita kasih komando gitu. Terus misalkan kita mau ganti gigi. Ganti gigi itu kan kalau kita sendirian kan gampang ya. Oh kita mau ganti gigi, jadi kita ngenjotnya kita agak tahan dikit supaya nggak jegrek gitu kan. Nah kalau sendirian kan gampang, tapi kalau berdua kan susah kan. Nanti saya bilang, sayang aku mau ganti gigi. Nah ketika aku bilang kamu ganti gigi, dia itu ngedorongnya agak pelan gitu. Jadi kita selalu itu. Nah awal-awal itu begitu, tapi lama-kelamaan itu makin berkurang. Dia udah dapat feelingnya gitu. Atau misalkan di depan nih ada mobil berhenti, kan kita mau ngerem, kalau ngerem kan kita lepas gas dulu kan, maksudnya kita nggak ngayuh. Nah itu ketika awal-awal, misalkan itu saya bilang, sayang aku mau lepas nih, nggak goes, supaya dia jangan sampai kita mau ngerem, dia mau goes kan nggak enak, ugas goyang tuh. Nah akhirnya dia juga udah lama-lama kita udah nggak perlu itu, udah ada saling pengertian. Ada ngerem juga di kaki remnya? Enggak, maksudnya ketika di depan ada ini, kita kan nggak ngegoes gitu maksudnya. Iya, bisa aja. Jadi intinya ini replika rumah tangga banget deh, bener. Kalau misalkan saya semangat ngayuh, istri saya nggak semangat ngayuh, itu nggak enak Om. Jadi jadi goyang-goyang gitu. Kebalikannya juga nggak ini. Jadi kita harus benar-benar seirama banget gitu. Jadi buat latihan pasangan, saya sewain sepeda saya per jamnya ya kan, buat latihan buat suami istri. Saya nggak ada yang namanya nambel ban, nggak ada yang gembos ban apa. Yang sempat rantai copot Om, sekali doang itu. Jadi ada gajlukan di tengah jalan raya, ada polisi tidur, saya nggak jebrek gitu, copot itu doang sekali itu doang sekali.
Ini ban, ini recommended nih teman-teman nih. Ini ban murah ya, Swallow Daily Tire. Namanya Travelite. Harganya 90.000 waktu saya beli. Dia tengahnya tuh botak, pinggirnya kembang. Jadi buat ini apa namanya? Laju gitu buat di jalan. Dan kalau kita belok-belok tuh masih kalau hujan masih ada cangkrumnya. Ini kuat banget ban. Padahal kan waktu itu saya japri Om Hakama Burudi kan. Om, ban tandem itu yang aman apa? Dia bilang Marathon Schwalbe. Harganya waktu itu 800 ribuan. Nah saya bilang, saya mau goes murah. Kenapa jadi bannya sendiri udah 1, juta kan? Sama harga sepeda sama jadinya kalau 2 ban gitu kan. Saya bilang, itu satu aja. Akhirnya saya beli ini nih. Dan ini alhamdulillah kuat banget. Ini yang dipakai ke Jogja bannya ini. Iya, ini. Akhirnya sekarang boleh. Saya beli 90.000, udah nyampe Jogja 200.000 dah. Ya gitu deh. Alhamdulillah nggak ada masalah yang berarti, alhamdulillah banget.